Atau solusi yang lain ya Pak Prabowo teruslah sehat. Iya. Ya. Atau berpikirlah mulai dari sekarang siapa ya cari orang nomor 2 yang otaknya nggak semesum ini. Ya. Ini orang mengunjungi situs porno itu, Fufufafa itu. Ya. 99,9% Gibran itu, alias wakil presiden terpilih itu. Seberapa intens? Seberapa intens sih Mas? Bisa nggak bisa dikatakan tiap hari dia mengunjungi itu Mas? Kalau nggak tiap hari, nggak akan linkage-nya mungkin moga-moga dia ke Spank Bank, ke RedTube, ke Xvideo. Wow. Itu tergambar. Dan itu Mas Pak Yan sangat paham lah ini karena dia biasanya mengeluarkan. Ini saya gitu. kemas menjadi bahan diskusi deh ya. Bahan diskusi barangkali. Artinya banyak gitu. Komunitas psikologi. Karena tidak ada di buku pintarnya psikologi ini sebagai sebuah kriteria tersendiri, maka kemungkinan satu, apakah ini tergolong sebagai recreational porn, pornografi untuk rekreasional? Berarti hanya sesekali ya. Ini habit nih udah. Satu, sesekali. Yang kedua, apakah orang ini menjadikan pornografi sebagai bagian dari kerjanya? Model kah? Fotografer kah? Sehingga dia punya portofolio di situ. Ya? Reza Indragiri terus menyoroti sosok di balik akun Kaskus Fufufafa yang diduga milik calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi di balik akun ini tidak berhenti begitu saja. Bahkan warganet terus membongkar beberapa fakta mengejutkan tentang akun tersebut. Dan ditemukan jika alamat email Fufufafa terdaftar dan sering mengunjungi berbagai situs porno. Sebelumnya telah diketahui jika akun Kaskus Fufufafa didaftarkan dengan email cilipari@gmail.com. Hal ini dibuktikan dengan salah satu postingan Instagram usaha catering milik Gibran, Cilipari, pada 22 November 2017. Postingan tersebut menyebut email Cilipari. Setelah itu warganet mencoba melakukan login pada akun Fufufafa di Kaskus menggunakan email tersebut. Hasilnya ditemukan bahwa memang benar jika Cilipari merupakan email dari Fufufafa yang diduga milik anak sulung Presiden Jokowi. Saya kasih kata, yang tergambar kalau secara nyata itu mainan Mas. Maksudnya? Ketika dia membereskan pindah dari kota Solo kemarin, ya itu dengan bukan gagahnya, dengan enaknya wartawan bilang, apa yang ada di meja kerjanya tuh mainan semua gitu loh. Jadi itu mengkonfirmasi ya dia main-main gitu loh. Sekali lagi ini tanda petik baru sebatas pada pornografi sebagai alat rekreasional kah? Iya. Atau memang itu pekerjaan dia kah? Jadi profesional justru. Entah dia itu sebagai fotografer kah, atau beda sebagai pekerja itu. seks kah, segala macam. Atau yang tiga, yaitu problematik. Sudah mencapai pada level problematis. Ya. Ini orang seperti apa? Menanggapi hal tersebut, Reza Indragiri mengatakan, dampak menonton video pornografi tidak boleh disepelekan, apalagi jika sudah kecanduan. Bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, video porno juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan fisik. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak, remaja pun bisa mengakses video-video tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi produktivitas orang dalam bekerja. Pekerjaan yang harusnya diselesaikan menjadi terbengkalai. Kebiasaan menonton video porno juga berpotensi menyebabkan seseorang mengabaikan tanggung jawab, kurang tidur, serta menjauhi atau dijauhi oleh pasangannya. Hubungan sosial pun dapat menjadi tidak sehat karena berkurangnya interaksi nyata dengan orang lain. Dalam jangka panjang, kebiasaan menonton video tersebut mungkin dapat menjadikan seseorang kurang menghargai hubungan monogami. Lebih lanjut, kecanduan video porno bisa menyebabkan seseorang lebih rentan mengalami gangguan mental seperti depresi. Kalau menyimak apa yang dikatakan Mas Roy tadi, dia menggunakan kata-kata tidak senonoh di ruang publik, ya, di online segala macam. Kemudian dia mengunjungi situs-situs vulgar semacam itu begitu intens. Ada RedTube, ada Scratch, ada kemudian ada phone, seks, chat. Terus banyak orang yang kemudian diembel-embeli kata-kata porno itu. Saya khawatir ini makhluk sudah masuk level problematik paling tidak. Problematik untuk menggantikan kata daripada addicted atau sakit. Iya, problematik. Karena problematik sudah kita tidak bisa menganggap ini sebagai hal yang biasa saja. Problematik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dia tidak bisa membantu diri dia sendiri untuk keluar dari kondisi problematik itu. Dia harus butuh bantuan orang. Udah, apa sih arti Fufufafa? Fufufafa itu kalau dalam menurut apa yang saya cari itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang, anime, betul ya, apa sih? Yang memang itu ejekan gitu loh, ejekan atau hinaan. Ya, jadi itu memang Fufufafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufufafa itu untuk tahun 2015 itu yang bikin lagu Fufufafa, bukan yang terakhir-terakhir, ya. Tapi bukan itu, artinya Fufufafa itu ejek. Dan ini maksud saya agak masuk Bang Kali. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Natsua itu, sahabat kita Mbak Nana kan mewawancarai yang bersangkutan.
Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masalah lu kayak gini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufu Fafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufu Fafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufu Fafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufu Fafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufu Fafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah, bahasa itu muncul juga Bang Karni tidak hanya di Fufu Fafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah tripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu, kripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga, kripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga, kripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufu Fafa loh, itu Cilipari. Bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya, jadi dari socio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah, kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini, monggo ya. Saya Pakar telematika Roy Suryo mengkritik jejak digital dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Dalam akun media sosial pribadinya, Budi Ari terlihat memposting beberapa gambar seronok yang memperlihatkan bagian tubuh seorang aktris. Ada bacaan Garuda di dadaku, tapi lihat gambarnya. Terus candaannya ini juga sangat tidak berkelas. Selain mengkritik jejak digital Budi Ari yang dinilai tidak berkelas, Ray juga mengaku setuju untuk memberikan sanksi kepada Menkominfo tersebut. kesimpulannya. Nah, jadi tidak bisa kita menolak ya ini Pak Rido senyum-senyum, Pak Ted senyum-senyum. Karena beredar juga kayak gini loh, ini fakta masyarakat, masa kita tutupi? Enggak dong, saya sudah mau pensiun, tolong hapus data 10 tahun terakhir. Nggak tahu siapa yang ngaput, siapa yang bilang yang orangnya nggak kelihatan sih. Ya. Beres bos, data sudah saya lenyapkan pakai hacker bear, nggak tahu juga nggak kelihatan sih. Kalau ada yang tahu, siapa entah ya, bukan saya yang ngeluarin, saya nggak keluarin orangnya. Ya, kalau ini jelas, ya. Nah itu, jadi artinya kalau saya sih bilang Indonesia itu harus mau bertanggung jawab. Lanjut mas, next. Nah, udah, lihat foto mas. Nah, ini barang bukti. Nah, ini barang bukti yang lain. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ia setuju dengan Setnek yang memberikan kartu merah kepada Budi Ari. Kritik itu diungkapkan Roy sebagai bentuk kekecewaannya setelah Pusat Data Nasional sementara diretas oleh Brand Chipper. Belum lagi yang ramai saat ini, yaitu akun Fufu Fafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ini adalah jejak digital dari seseorang yang namanya ini, siapa ini namanya? Siapa ya dia ya? Lah ya itu, lihat postingannya dia. Ini postingan dia resmi 2 tahun yang lalu, 28 Juli. Ya, Garuda di, nggak tahu itu di mana. Ya, terus ya. Terus saya lakukan waktu yang artikel pertama saya lakukan pemetaan ya, jadi saya bedah akun Fufu Fafa itu, dia melakukan hubungan dengan mana saja sehingga kita dapatkan polanya, linkage-nya kemana aja. Disitulah kita dapat dia misalnya sering masuk ke situs-situs yang ada hubungannya dengan yang seks gitu misalnya. Ada gitu. Iya, kemudian dia melakukan link ke game gitu. Kemudian lakukan juga akses ke situs-situs yang apa ya, yang agak miring-miring gitu ya. Banyak banget. Maksudnya miring gimana mas? Yang miring tuh yang miring ke kiri, miring ke kanan. Ya jadinya sebenarnya bagi kita itu apa ya, tabu gitu untuk di akses atau di gimana. Dia diakses karena Kaskus itu kan sebenarnya dulu juga sempat ada
kayak hukum tidak tertulis gitu, kayak konvensi di Kaskus gitu. Bahkan sempat juga mereka menutup terhadap akun yang channel yang menjadi perbincangan yang sifatnya sangat dewasa. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak, bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Si Fufufafa itu ada di situ. Yang miring tuh itu? Ya, termasuk yang miring-miring kayak gitu. Jadi termasuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya, kalau dalam bahasa lebih sopannya, pornografi. Nah, jadi makanya komentar-komentarnya juga agak-agak porno gitu ya gitu. Nah, terus setelah channel BB17 waktu itu, Bebas Bicara 17 itu ditutup. Nah, kemudian dia masih terbawa itu. Omongan-omongannya itu kan sebenarnya bisa kita pola. Ini mungkin lebih kepada ahli psikolog ya, psikolog yang bisa menjelaskan bagaimana cara bicara seseorang. Tapi saya melihat bahwa itu pola-pola kata kalimat-kalimat itu kita kumpulkan, dan bahkan dia terhubung dengan akun mana gitu ya. Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform, biasanya Mas, dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain. Ya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufufafa ini dengan RKGBN.